Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Susniati, calon guru penggerak angkatan 7, unit kerja SMP IT Bina Insan Cemerlang, Kabupaten Bondowoso, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Pada kesempatan kali ini, saya akan merefleksikan diri saya pada 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran ataupun perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, guru mendominasi dalam pembelajaran atau yang disebut dengan teacher center. Dalam pembelajaran, saya lebih banyak dengan menggunakan metode berceramah dan siswa hanya diam mendengarkan. Kemudian yang kedua, guru kurang memahami karakteristik siswa. Saya cenderung melakukan atau menyamaratakan karakteristik anak sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian yang ketiga, siswa cenderung lebih pasif dan motivasi belajar siswa lebih rendah. Saya sering merasakan ketika menjelaskan materi di kelas, kemudian mereka merasa lesu dan tidak bersemangat, dan ketika saya bertanya apakah mereka sudah paham materi yang saya jelaskan, mereka hanya diam. Kemudian yang keempat, pembelajaran hanya fokus pada ketercapaian materi dan KKM saja, yaitu hanya mengutamakan aspek kognitif saja dan mengabaikan kemampuan sosial emosional pada siswa. Kemudian yang berikutnya, dalam pembelajaran, saya sering memerintahkan untuk mengerjakan tugas-tugas dan jika murid tidak mengerjakan, maka saya lebih memberikan hukuman kepada siswa. Dan yang terakhir, dalam pembelajaran, saya menginginkan murid itu harus tertib, duduk rapi, diam, dengan pandangan terpusat pada guru, dan hal tersebut tidak mengembangkan kreativitas siswa. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran ataupun perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, hal ini dapat merubah pemikiran saya, yaitu saya sebagai seorang pendidik bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Anak didik bebas memilih sumber belajar ataupun bahan yang bisa dipakai sebagai sumber belajarnya, baik dari lingkungan ataupun dari bahan sesuai yang mereka minati. Jadi tugas sebagai seorang guru, kita sebagai pendidik hanya menuntun siswa atau anak didik sesuai dengan kodratnya ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada anak atau disebut dengan student center. Dalam kegiatan ini, anak didik harus lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran agar dalam pembelajaran mereka lebih tertantang dan lebih berwarna. Kemudian yang ketiga, sebagai seorang pendidik, kita harus bisa menghargai setiap karakteristik belajar anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Saya sebagai seorang pendidik menyadari bahwa setiap anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda sesuai dengan bakat dan potensi masing-masing, sehingga mereka akan belajar sesuai dengan bakatnya masing-masing. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran ataupun perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Hal ini dapat merubah perilaku saya dalam pembelajaran. Yang pertama, yaitu merancang pembelajaran secara menarik dan menyenangkan agar motivasi belajar siswa menjadi meningkat. Kemudian yang kedua, lebih cermat melihat bakat dan minat anak
yaitu tugas kita sebagai seorang guru adalah sebagai pamong harus bisa menuntun kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu kita bisa melakukan observasi, wawancara, ataupun pendekatan personal kepada anak didik kita agar kita lebih dekat dengan anak kita. Kemudian yang ketiga, seharusnya saya melakukan satu proses pembelajaran secara menyeluruh, baik itu melalui aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, ataupun budaya. Kemudian yang terakhir, saya harus bisa memberikan kebebasan kepada anak didik untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing sesuai dengan kemampuan anak. Dan pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya sebagai seorang pendidik harus bisa merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Kemudian yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Langkah keempat, menerapkan pembelajaran yang mengutamakan penanaman budi pekerti. Kemudian yang kelima, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian langkah berikutnya, menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut peserta didik. Kemudian langkah berikutnya, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran, yaitu bisa memberikan ice breaking dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir, dapat menerapkan pembinaan karakter melalui program BPI, yaitu Bina Pribadi Islam. Kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam sekolah ataupun dalam kelas. Yang pertama yaitu, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian yang kedua, pendidikan adalah suatu proses menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian yang ketiga, pendidikan adalah suatu proses berhamba kepada anak didik. Demikianlah hasil pemaparan, kesimpulan, dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.